Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla dari kelas CF21A dengan NIM 21416255201141. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penamaan dan sinkronisasi sistem terdistribusi. Lalu di sini ada apa itu penamaan dalam sinkronisasi sistem terdistribusi, yaitu adalah proses mengidentifikasi dan mengakses sumber daya seperti node atau layanan yang terbesar. Ini melibatkan konsep namespace atau resolution, plat dan hierarchical naming, serta alias dan binding untuk memastikan sumber daya dapat ditemukan dan diakses dengan mudah dan efisien. Lalu di sini ada definisi penamaan dalam sistem terdistribusi, yaitu adalah proses memberikan identitas unik kepada sumber daya, seperti node, layanan, atau objek yang terbesar di berbagai lokasi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan entitas dalam sistem dapat dikenali, ditemukan, dan diakses dengan cara yang konsisten dan efisien, meskipun berada di lingkungan yang tersebar. Penamaan ini penting untuk mendukung komunikasi dan koordinasi antar entitas dalam sistem terdistribusi. Lalu tujuannya yaitu di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya, yaitu memberikan identitas unik pada node, layanan, atau objek agar dapat dikenali secara spesifik. Yang kedua, memudahkan akses, yaitu memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk menemukan dan mengakses sumber daya yang terbesar di berbagai lokasi dalam sistem. Yang ketiga, mendukung resolusi nama, mengubah nama yang mudah dipahami manusia menjadi alamat yang dipahami mesin untuk mendukung komunikasi antar entitas. Yang keempat, menyederhanakan koordinasi, yaitu mempermudah koordinasi dan interaksi antar komponen-komponen dalam sistem terdistribusi. Yang terakhir yaitu ada abstraksi pengalaman pengalamatan, yaitu menyembunyikan kompleksitas alamat fisik dan menggunakan alamat yang lebih mudah diingat dan dikelola. Lalu selanjutnya di sini ada jenis penamaan. Yang pertama, jenis penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu ada plat maning, menggunakan identifier untuk tanpa struktur. Lalu hierarchical naming, nama diorganisir dalam struktur hierarkis, contohnya DNS. Lalu selanjutnya atribut based maning, yaitu penamaan berdasarkan atribut sumber daya. Lalu selanjutnya kontekstual maning, yaitu nama tergantung pada konteks atau lingkungan. Yang terakhir yaitu ada alias, yaitu nama alternatif untuk merujuk ke sumber daya yang sama. Lalu di sini ada contoh sistem penamaan dalam distribusi. Contoh yang pertama yaitu ada DNS, mengonversi nama domain menjadi alamat IP. Lalu yang kedua ada UUID, yaitu identifier unik untuk mengidentifikasi objek secara global. Lalu selanjutnya ada NPS,
yaitu mengakses file dari beberapa server melalui jalur file yang terlihat lokal. Lalu selanjutnya ada JNDI, yaitu menemukan layanan di aplikasi Java menggunakan nama. Lalu yang terakhir ada Active Directory, yaitu sistem penamaan berbasis atribut untuk mengelola sumber daya jaringan. Kesimpulannya, yaitu mengenai penamaan dalam sistem terdistribusi adalah bahwa penamaan merupakan elemen kunci yang mewujudkan identifikasi, akses, dan komunikasi antar sumber daya yang tersebar di berbagai lokasi dengan berbagai jenis penamaan, seperti penamaan datar, hierarkis, hierarkis, dan berbasis atribut. Sistem terdistribusi dapat mengelola kompleksitas dan memudahkan pengguna serta aplikasi dalam menemukan dan berinteraksi dengan entitas. Contohnya nyata seperti DNS, UUID, dan aktif directory menunjukkan pentingnya sistem penamaan dalam memastikan efisien dan konsistensi dalam operasi sistem terdistribusi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.